Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025, saya akan membuat dokumentasi berkaitan dengan kegiatan yang sudah saya lakukan selama ini bertahun-tahun ya, berkaitan dengan proses pembuatan kompos. Di sini hal ini saya lakukan dengan sedikit ilmu ya yang saya miliki tentang proses penguraian bahan-bahan organik menjadi kompos yang bisa dimanfaatkan lagi untuk membantu pertumbuhan tanaman di sekitar kita menjadi tumbuh lebih baik. Dan ini pun merupakan proses siklus lah yang dibantu oleh kita sebagai manusia, memanfaatkan sampah-sampah di lingkungan kita supaya lingkungan kita menjadi bersih. Baik, ini saya punya drum ini saya buat khusus ya, dimana drum ini di bagian bawahnya ada lubang untuk dimana ini kompos yang sudah jadi. Proses mulai dari memasukkan sampah organik kemudian menjadi kompos ini minimal ya sebulan ya. Lebih dari itu tentu hasilnya akan lebih bagus lagi. Dan ini untuk memudahkan kita mengambil kompos yang sudah jadi untuk dijadikan media tanaman. Kemudian dari sini terus saja sampah kita masukkan. Bisa dilihat di sini. Ini sampah ini terus setiap hari akan ditambah ya. Sebenarnya lebih bagus sampah itu dicacah terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh sampah dari dapur ya, sampah organik dari dapur kita. Di sini ada cangkang telur. Ini sudah agak ditumbuk-tumbuk pakai palu, di ukurannya diperkecil. Kemudian ini sisa sayuran ya yang tidak dipakai dalam kegiatan memasak, sisa-sisanya ataupun makanan sisa ya, nasi sisa masuk saja di sini semua. Ditambah dengan daun-daun kering yang ini kebetulan di halaman belakang saya itu ada beberapa tuh tanaman yang daunnya banyak sekali berjatuhan ya. Ini pohon matoa, kemudian ada pohon kepel, ada di depan pohon rambutan. Nah, ini tentu setiap hari sampah ini akan ada ya. Nah, ini untuk lebih bagusnya lagi agak dicacah ya, diperkecil ukurannya supaya proses pembusukannya lebih mudah lagi. Nah, ini dimasukkan saja. Ini saya setiap hari lakukan. Sampah ini masuk terus ke sini, tapi tidak sampai menumpuk terlalu banyak karena ada proses pembusukan yang terus menerus terjadi. Dan di bawah ini diambil lagi tanahnya yang sudah menjadi kompos. Nah, untuk memudahkan juga proses pembusukan dan sampah ini tidak kering, ini secara berkala diberi air ya supaya lembab, tapi jangan juga terlalu banyak. Supaya basah gitu, setiap hari ditambah air. Baik, berikutnya ini ya, dari lubang ini saya memperlihatkan ini adalah kompos yang sudah jadi hasil dari sampah organik yang tadi dimasukkan di bagian atas. Nah, ini saya kadang memanfaatkan juga plastik-plastik bekas konsumsi makanan di rumah ya. Ini bekas snack, bekas minyak ya, kemudian bekas deterjen. Nah, ini saya balik supaya bentuknya lebih ini, dan ini sudah diberi lubang, digunting ya di bagian bawah. Nah, ini masukkan ini sebagai media tanam. Ini sudah bercampur seperti tanah ini ya. Nah, ini bagus sekali untuk media tanam.
baik tumbuhan tanaman sayur ataupun bunga ya. Nah, ini nanti saya akan memperlihatkan dari siklus kompos ini. Saya juga membuat untuk pembibitan ya, pembibitan. Kebetulan saya punya pohon matoa, di mana matoa ini termasuk tanaman langka di wilayah ini di Ciamis ya. Dan buahnya itu manis sekali, banyak orang suka. Nah, ketika musim berbuah, biji-bijinya tidak saya buang, tapi saya tanam kembali. Nanti saya tunjukkan dari media tanam ini. Kemudian saya buat pembibitan untuk pohon matoa. Baik, inilah bibit matoa yang saya tunjukkan ya. Ini ada kurang lebih 50 bibit yang baru. Ini sekitar 2 bulan saya tanam. Seperti ini dari plastiknya pakai bekas deterjen ya. Ini bekas snack makanan, dan ya sebagian karena membutuhkan wadah yang lebih banyak, saya membeli polybag. Nah, saya mau cerita juga, ini sebelumnya di 2 bulan yang lalu Kemenag itu melaksanakan kegiatan dalam rangka memperingati hari jadinya dengan menanam 1000 pohon matoa. Nah, teman-teman saya itu tahu saya punya bibit matoa. Mereka memborong bibit tanaman saya itu banyak sekali kemarin ya, lebih dari 50 bibit, dan ini bibit yang baru. Jadi kegiatan yang saya lakukan adalah dengan melakukan siklus perubahan energi dari bahan-bahan organik, sampah yang ada di sekitar kita menjadi kompos, di mana kompos itu kemudian dimanfaatkan lagi untuk media tanam bagi tanaman yang ya memungkinkan bisa ditanam di lingkungan kita. Selain bibit matoa ini, ada juga kalau di bagian depan saya menanam bunga-bungaan ya, dan ada juga warung hidupnya seperti jahe, kemudian kunyit dan sebagainya. Itulah sedikit hal kecil yang bisa saya lakukan dalam rangka saya mencintai lingkungan saya. Dan tentu sebagai guru IPA, hal ini adalah langkah untuk saya tularkan kepada anak didik saya bagaimana berpikir tentang lingkungan yang baik, di mana kita ikut berperan di dalamnya walaupun dengan langkah kecil. Semoga langkah kecil ini menjadi sesuatu yang besar manfaatnya bagi lingkungan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.